Lanjut. Hai. Merdeka. Halo Sobat Besko, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan ngobrol dengan selebgram Majalengka yang baru. Pak Deddy Supandi. Selebgram. Bukan selebgram, tapi Pak Deddy ini adalah PJ Bupati Majalengka yang kayak selebgram. Karena followersnya banyak, aktif di Instagram, dan akhir-akhir ini banyak berkeliling Majalengka termasuk nge-review makanan-makanan yang ada di Majalengka. Selamat sore Pak. Sore. Siap. Jadi Pak, mau nanya, sebenarnya aktif main Instagram itu sejak kapan Pak? Apakah baru-baru ini karena menjabat sebagai PJ Bupati atau dari kapan? Saya mulai Instagram itu dari 2013. 2013. Terus mulai di Instagram, cuma kan waktu itu nggak terlalu instan ya. Karena lebih kalah lah sama Facebook. Nah setelah kita coba Instagram, lupa lagi tuh passwordnya. Lupa lagi passwordnya. Jadi akhirnya kita perbaiki lagi. Terus dalam perjalanannya Facebook saya kena hacker. Dihack. Hack, udah full padahal mah kena hack segala macam. Terus akhirnya hari ini Facebook yang ada dikelola oleh admin, termasuk Twitter juga dikelola oleh admin. Nah, yang dipegang saya sendiri hanya Instagram. Oh, Instagram pegang sendiri? Pegang sendiri. Oh, itu. Jadi kalau ada DM atau apa Jadi langsung ke Instagram Bapak baca sendiri ya, Pak? Ya, saya baca sendiri. Jadi kalau ada DM atau ada jawab, karena sempat orang bertanya ya, ini teh masa jawaban kayak begini seorang bupati, ya itulah jawaban saya gitu kan. Siap. Jadi kalau saya jawab ya itu jawaban saya sendiri. Siap. Gitu kan. Karena saya juga kaget Pak, waktu itu kan BSK itu pernah bikin pertanyaan ke warga Majalengka, kalau misalkan kita ketemu dengan PJ Bupati, apa nih yang mau ditanyakan? Dan itu tag masuk ke Bapak, tiba-tiba jawabannya gini. Ada yang nanyain jodoh nggak? WK. Orang nanya jodoh. Tapi Pak, saya tertarik. Nah, Gimana? tadi ya ada yang nanyain jodoh, terus akhirnya kan saya jawab di situ juga. Sore ini bisa ketemu nggak, kata saya tuh. Karena sore ini kebetulan setelah selesai sore ada waktu saya. Ya kebetulan hari ini akhirnya ketemu juga. Jadi saya sama orang yang nulis nih dari bahasa ini saya nggak Rija. Rija baru tahu juga namanya. Gitu. Siap. Makasih Pak, aduh udah nyempetin waktunya dan kita menjawab beberapa pertanyaan yang ada di ini. Kemarin itu saya lihat Pak, Bapak berkunjung ke pabrik ya Pak ya? Ke pabrik yang ada di Majalengka. Itu tuh dalam rangka apa Pak? Kan sama ya, bahwa saya ini sebagai PJ Bupati tidak ada wakil. Betul. Tidak ada wakil bupati kan. Jadi saya memposisikan diri bahwa wakil saya ini ya rakyat. Bagaimana saya mencoba menggali beberapa informasi dan harapan yang diinginkan rakyat. Masuklah harapan-harapan kaitan dengan banyak sekali calo yang dia bermain dalam rekrutmen pabrik. Betul. Rekrutmen karyawan pabrik. Akhirnya kita pengen tahu gitu kan. Datanglah kemarin kalau ada 4 pabrik. Ada 4 titik lokasi pabrik. Formasinya adalah sosialisasi, monitoring, termasuk juga tadi memberikan tekanan tentang harapan-harapan masyarakat. Termasuk kita memonitoring ada tenaga kerja asing. Nah, jadi nih teman-teman, ternyata tenaga kerja asing yang ada di Majalengka ini mencapai di 246 orang. Banyak juga ya Pak ya? Banyak juga. Mereka dalam aturan regulasi yang baru dikenai retribusi. Jadi judulnya retribusi tenaga kerja asing. Nah kemarin kita didampingi BJB, banyak setor tuh. Nah, jadi saya punya optimis bahwa ke depan ini pendapatan asli Majalengka pun juga naik. Alhamdulillah. Karena di aturan tenaga kerja asing ini 1 bulan mereka harus membayar retribusi $100. $100 sekarang berapa ya? $1 20 ribuan kayaknya. Nah, jadi kalau 15.000 saja, berarti sekitar 1,5 juta. Iya, 1,5. Satu dikali orang. 1 tahun kan, dikali 1 tahun, dikali 246
26 tadi. orang. 26. Nah, jadi PAD Majalengka dari retribusi tenaga kerja asing saja kalau benar-benar dilakukan itu bisa mencapai di kurang lebih 5 miliaran. Kan gitu ya. Iya. Artinya 5 miliar itu kalau kita pergunakan kayak kemarin untuk membangun stadion Warung Jamu selesai. Sebetulnya kan gitu. Betul. Nah, yang selain itu saya menanyakan tentang banyaknya aduan-aduan yang terkait dengan calo tadi. Banyak hal yang harus saya sampaikan kepada publik, tapi salah satunya di internal PT-nya saya suruh buat spanduk. Oh, spanduk. Spanduk yang berjudul di situ bahwa tidak dipungut biaya gratis dan lain sebagainya. Gitu kan. Dan nanti kita akan kerjasama dengan tim Seberpuni termasuk juga di Snaker akan membuat digitalisasi kaitan dengan itu. Siap. Berarti kalau misalkan teman-teman nih ada yang pernah punya pengalaman atau misalkan pernah ditawari, mungkin ada nomor aduannya gitu Pak? Kemana biar bisa ditindaklanjuti? Di Snaker sedang membuat kemarin, bahkan untuk yang di pabrik di situ ada sudah ditulis. Jadi nanti kalau dilihat ya, saya fotoin kemarin, itu ada kalau ada pengaduan tentang itu di tiap pabrik ada pengaduannya. Jadi pengaduan itu tidak hanya ke pemerintah, gitu. Ke manajemen pabrik ada, mau pengaduan WhatsApp, terus nanti kalau ke pemerintah di Dinas Tenaga Kerja juga ada. Yang selanjutnya saya akan menemui beberapa lembaga pelatihan atau LPK. Yang nanti LPK ini kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tadi, jika ada rekrutmen karyawan, maka perusahaan-perusahaan ini ngambil saja dari LPK yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Dinas Tenaga Kerja. Siap. Tapi ini kalau ngelapor-lapor aman mungkin Pak ya? Untuk aman. Identitas ya? Insya Allah aman. Jadi kalau ada ngelapor aman lah. Dan bagi teman-teman juga yang merasa dipungut, kaitan dengan tadi ya ada pungli-pungli calo seperti itu, selain melapor, zaman sekarang itu ada lagi hal yang baru. Apa Pak? Viral kan. Viral gitu ya. Jadi jangan takut-takut. Jadi kan kita publik akhirnya biar tahu gitu kan. Oh ternyata yang memutu orang yang ini. Jadi ada dua hal ya yang kita hanya untuk satu tadi melapor ke saya, kedua viralkan. Itu kita pengen seperti Siap. Berarti langsung kalau ada apa-apa angkat HP-nya Pak. Angkat. Karena bahaya nih. Oke Pak, mungkin saya pengen tahu nih Pak, Bapak di Majalengka udah 2 minggu belum Pak? 2 minggu ada? Tanggal 19 sudah. Sudah 2 minggu. Ini selama tinggal di di rumah dinas pernah air mati nggak Pak? Lancar ya air? Air mati sih enggak ya, lancar Pak ya, karena lancar. Ini di beberapa DM yang masuk Pak, bukan DM komentar yang masuk, banyak yang curhat katanya air di Majalengka itu enggak ngalir. Dalam artian ada yang ngalir di waktu-waktu tertentu, contoh hanya malam sampai dini hari, ada juga yang hilang seminggu tidak ngocor-ngocor kayak gitu Pak. Sayangnya nggak disebut nih nama daerahnya gimana. Kadipaten. Oh, udah tahu. Jadi nama daerahnya Kadipaten, bahkan si airnya tuh butak. Iya keruh, butak. Keruh butak. Sehingga bajigur ya Pak. Tuh, fotoin ke saya juga nih. Oh ada juga ternyata yang ngirim. Nah, ada yang ngirim, jadi airnya kayak begini. Gitu. Tapi harus bayar. Gitu. Jadi memang PDAM yang ada di Majalengka ini tidak berasal dari satu titik mata air ya. Ada berasal dari mata air yang di daerah kawasan Timur Selatan, ada mata air yang berasal di sini. Ini yang bermasalah yang disampaikan oleh teman-teman netizen ini itu di daerah Kadipaten. Nah, saya memang untuk kaitan dengan PDAM yang itu adalah bagian dari BUMD, betul, saya milik daerah. Jujur sampai saat ini belum tersentuh. Jadi, nah mungkin dalam waktu dekat saya akan undang seluruhnya saja nanti. Ada BUMD baik itu PDAM, PT SMU gitu kan, dan yang lainnya yang mengelola badan usaha milik daerah. Nanti akan kita coba lakukan lagi hal-hal yang mapping terkait dengan itu. Insya Allah segera teratasi. Oh, itu ada yang nganter dulu Pak? Ada. Oh, naon ieu teh? Apa ini teh? Es cuing apa namanya teh? Oh, cuing hits. Apa nama akunnya? Cuing Siwela Oh ya, tuh kan benar selebgram. Di review dulu dong Pak. Naon ngaranna?
Ya, cuing itu apa? Ya tahu cuing teh. Namanya apa? Yang itu ya? Iswala Pak namanya. Cuing iswala. Dicoba dulu Pak mungkin Pak. Di review dulu. Oh, nggak apa-apa sambil ngobrol. Oh iya siap. Kirain sambil makan. Oh iya. Gimana Pak di review dulu Pak? Enak cuingnya? Ini teh enak tapi tiis teuing. Oh terlalu dingin. Terlalu dingin karena lagi cuaca hujan kayak. Betul, karena cuaca lagi. Cocoknya siang-siang pas panas, Cocoknya siang. ngambalin terang. Oke Pak, kan Bapak ini nggak satu periode lah Pak ya, nggak satu periode full gitu di Majalengka. Ya. Hanya 1 tahun dengan segala keterbatasannya. Mungkin saya pengen tahu Pak. Nggak tahu 1 tahun juga. Aduh, ternyata bisa nggak nyampe setahun. Rencana-rencana Bapak ke depan tuh gimana Pak? Kalau tadi dikaitkan dengan jawaban Bapak pertama, karena Bapak nggak punya wakil dan wakilnya wakil rakyat, apakah Bapak akan mengikuti segala kemauan wakil atau gimana? Ya, jadi gini, dalam rencana pembangunan daerah itu di aturan ya secara regulasi ada namanya RPJMD. Nah, RPJMD Majalengka ini sudah selesai. Karena rencana pembangunan jangka menengahnya 2018 sampai 2023. Kemarin selesai kan, Ya. per tanggal 31 Desember. Maka acuan pembangunan saya mengacu lagi kepada rencana pembangunan jangka panjang yang sampai 2005-2025. Di dalam rencana acuan jangka panjang di breakdown lagi nih Betul. ke dalam rencana pembangunan daerah 2024-2026. Jadi saya sudah tuangkan konsep-konsep tentang rencana pembangunan daerah di 2024 sampai dengan 2026. Adapun kondisi saya hari ini itu sebetulnya bagian dari pengejawantahan sebuah kegiatan dari sebuah subprogram yang sebetulnya program garis besarnya sudah ada. Baik cerita tentang laju pertumbuhan ekonomi, penekanan inflasi, terus penanganan stunting, termasuk juga kaitan dengan angka rata-rata lama sekolah naik, angka harapan hidup dan sebagainya lah. Ya. Tapi bagi teman-teman yang generasi Z, Ya, gitu. kayaknya bahasa-bahasa gitu sudah tidak terlalu ini ya, Kurang menarik tuh. kurang menarik. Betul. Tapi intinya karena saya tidak ada wakil kepala daerah, apa yang disampaikan oleh teman-teman di dalam aspirasi-aspirasinya, dibalik itulah yang kita masukkan, yang kita tuangkan ke dalam rencana garis besar yang tadi masuk dalam payung hukum rencana pembangunan daerah. Oh. Dan sebetulnya sudah masuk itu tuh. Udah masuk. Kayak misalnya gini ya, bagaimana kita meningkatkan kaitan dengan pengembangan olahraga, kan bahasa kegiatan GGM, terus warung jambu, pengesaran itu kan masuk juga gitu. Jadi kita tinggal memasukkan apa yang menjadi aspirasi warga masyarakat yang itu masuk dalam sebagai wakil-wakil saya hari ini. Betul. Ke dalam program rencana pembangunan daerah. Jadi sudah dipayungi secara general. Oh gitu. Oke, tapi Pak mungkin Pak dicoba dulu ini pizza hits Pak. Bukan pizza hut, pizza hits. Dicoba dulu Pak. Soalnya Saat nanya apa lagi? biar Bapak nyoba dulu Pak, fokus. Saya pengen nyoba bukan apa-apa. Saya dari pagi keliling-keliling belum sempat makan siang jadi lapar gitu. Digabung sama makan malam Pak, sama pizza. Aduh. Kembali lagi yang tadi Pak, yang obrolan terkait apa namanya selama Bapak di sini. Tadi kan ada rencana jangka panjang, rencana menengah dan lain-lain. Ya. Nah mungkin kalau teman-teman pengen yang Simpel. langsung simpel lah Ya. gitu. Misalkan yang terdekat nih GGM Pak. GGM kan akan diresmikan. Ya. Rencananya akan ada apa Pak pas GGM diresmikan? GGM itu berasal dari CSR-nya Pertamina yang disetujui oleh mana BUMN. Jadi kemarin sudah dirapatkan. Hari ini 2 minggu lagi dilakukan transformasi pengetahuan knowledge dari pengelola GGM, dari pemborong, Ya. dari pemborong GGM yang sudah selesai kepada 8 orang
yang ditunjuk oleh Dinas Pemuda Olahraga. Pengetahuan kelola yang disarankan ini seperti apa? Satu, terkait dengan bagaimana pemeliharaan GGM itu. Yang kedua, bagaimana memasang sound system, terus layar ini, Monitor ya. monitor, termasuk juga bagaimana karena ada alat olahraga yang sifatnya bisa Geser-geser ya. geser-geser. Kayak ring basket mungkin. Ya, itu jangan sampai nanti kalau tidak diberi pengetahuan knowledge akan rusak. Nah, itu seminggu ini itu dulu. Setelah kita lakukan rekrutmen 8 orang dari tenaga yang ada. Lalu di 2 hari kemarin sudah komunikasi juga dengan pihak BUMN tentang rencana peresmian kan. Iya. Karena peresmian ini dilakukan karena itu berasal dari ikhtiar mereka, maka mereka harus hadir. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang belum sepakat ini adalah waktunya. Kalau kita mengikuti, Iya. jadi waktu antara Menteri BUMN dengan Dirut Pertamina, termasuk juga tim-tim yang lain yang memang hadir di situ. Nah, kita harapannya di situ ada exhibition, exhibition antara misalnya volleyball Pertamina kan bagus tuh. Oh iya, boleh itu Pak. Dengan tim dari BJB misalnya. Siap. Ada exhibition seperti itulah. Nah, setelah itu Dispora memang harus siap-siap menyiapkan standar seperti apa jika komunitas-komunitas itu mau pinjam. Gitu. Kita harus open juga, jangan sampai gedung yang sudah bagus dan SOP-nya belum disiapkan, akhirnya kondisinya terawat tapi tidak termanfaatkan. Itu yang kita ketahui. Karena di situ ada sekitar 7 cabang olahraga yang bisa dilakukan di sana, termasuk ada dari 7 cabang olahraga itu 4 cabang olahraga sudah nempel ininya ukurannya apanya, dan 3 cabang olahraga yang sifatnya bisa di Geser-geser. kayak misalnya apa Voli apa? voli mah sudah. Iya. Apa sih namanya? Oh, taekwondo kali ya? Ya, taekwondo yang kan pakai bukan itu kan harus diangkat-angkat. Kayak gitulah. Siap. Mudah-mudahan dalam waktu dekat seperti itu. Nah, selain itu, nah saya juga mengajak kawasan Pasar Mambo itu ke depan ada culinary night pada malam minggu. Oh, iya iya iya. Nanti kawasan itu menjadi kawasan kota tua yang bisa untuk tujuan culinary night. Termasuk rencana ke depan harapannya ada pemanfaatan lahan, yang lahan itu menjadi bagian dari aset seperti lahan yang terbengkalai pasar lawas. Ya. Nah, itu mau digimanakan? Nah, betul Pak, sepakat Pak. Termasuk tempat parkir yang awalnya untuk alun-alun Majalengka itu belum kepake Pak. Kalau Bapak main mah ke belakang gedung DPRD Pak. Ada tempat parkir tapi sampai sekarang kayaknya sudah. Oh, udah itu mau jadi apa Pak? Bukan, itu sudah. Ya seharusnya itu kembali ke fungsi yang direncanakan awal gitu kan. Nanti akan kita coba paksakan. Parkir di sana berarti. Oh iya, siap. Itu terus warung jambu, terus nanti setiap kecamatan saya berharap ada culinary night. Oh, Setiap kecamatan. didorong untuk punya culinary night. Jadi saya pernah datang ke salah satu kecamatan, ternyata Pak, di sini sudah ada pasar malam, katanya. Di desa A setiap malam Kamis, di desa B setiap malam Sabtu. Terus saya tanya, yang mengadakan siapa? Ya komunitas saja berpindah-pindah. Oh, Lalu saya katakan, justru komunitas melakukan seperti itu karena pemerintah belum hadir. Jadi yang saya inginkan itu adalah ada culinary night di tiap kecamatan. Silakan libatkan komunitas, tapi potensi lokalnya juga ajak. siap. Ayam mama tukang sorabe ajak di culinary Tukang night. tutut. Ditutut ajak. Majalengka tutut banget ya. Nah, kenapa Pak namanya culinary night? Ya sebetulnya nama itu sama pasar malam, hanya saya ingin membranding dari sebuah nama itu untuk warga kita ini bisa naik kelas. Jadi gambarannya tidak pasar malam, pasar malam teh kieu gitu. Isinya iya. Maksud saya tuh ada terbranding image, ya ada peningkatan kelas. Makanya saya namanya kan
kulinernya. Tiap kecamatan nanti akan ada buffet. Sepakat Pak. Mungkin ya kalau kita bandingkan kayak di restoran tuh Pak, kadang ada salad with joy sauce, padahal mah lotek. Nah, Ya harganya beda. Gitu Pak ya. Pak izin saya mau baca komentar Pak ya. Beberapa boleh. komentar yang ini. Termasuk saya mau Gimana? desentralisasikan anggaran. Jadi ke depan anggaran itu saya nanti akan desentralisasikan, banyak tertumpu di camat-camat. Oh sama. Jadi siap-siap aja camat-camat. Yang sekarang anggaran di kecamatan itu hanya sifatnya fixed cost. Apa Pak? Fixed cost. Oh ya. Fixed cost itu hanya sifatnya Tetap ya. buat bayar listrik, buat Oh. bayar air kan. Saya ingin ada titik-titik yang selesai di camat, nggak usah ke dinas. Maka support desentralisasi anggaran juga harus kita berikan. Siap. Kita tunggu aja pokoknya tiap kecamatan. Nggak paham ya makanya. Nggak apa-apa Pak, lanjut Pak, kan dari pagi belum makan. Dari siang kan ya. Belum makan siang. Ini ada Pak dari 10 Rinto Darmanto. Tolong dicatat. Nitip Min, bilangin pinjam dulu 100. 100.000. 100.000 kenapa? Terus saya titipin ke Kang Beja atau gimana? Jangan Pak lah. Hah? Nanti kita suruh aja Kang Rinto ini kalau memang niat datang langsung. Ya datang ke pendopo. Datang langsung ke Pak Dedi. Orang mana Kang Rinto? Nanti barangkali Bapak ada kegiatan di sana ya Pak ya? Ya. DM, awas ya. DM. Tapi pinjem bahasanya, bukan minta. Jadi harus dibalikin nih. Awas Kang Rinto, bahaya. Ada lagi nih, mana lagi? Kita Oh ini ada pertanyaan dari Muhammad_Alif_ titip pak tanyakeun Ari PLT Majalengka teh namina saha geus puguh di tag. Namina pada di Supandi. Mana? Pakai nanyakeun itu Pak, masih ada yang nanya. PLT. Tuh, titip pang tanyakeun PLT Majalengka teh namina saha. Oh. Heureuy Pak, ieu mah cenah jiga Ya, nase. ya. Ya. Terus ini Pak, Bapak kan asli Majalengka Pak, Ya. asli Majalengka. Terus dulu tapi berkarir lama di provinsi ya Pak ya? Enggak, di Kota Bandung dulu saya. Oh di Kota Bandung malah ya? Intinya di luar Kota Majalengka ya Pak ya? Ya. Gimana perasaan Bapak ketika balik lagi ke Majalengka, dan menurut Bapak tuh Majalengka tuh apa sih Pak? Gini, Gimana? jadi saya ini asli Majalengka, Hmm. lahir juga di sini, SD, SMP, SMA. SMA 1 Pak ya? SMA 1. Sama saya juga SMA 1. Oh berarti kamu tuh adik kelas saya berarti ya? Jauh Pak. Bapak 95 udah lulus SMA, saya 96 baru lahir. Terus, kuliah penempatan bekerja di Kota Bandung. Jadi kenapa saya tempatkan di Kota Bandung? Karena saat itu alhamdulillah saya mendapatkan predikat lulusan terbaik. Yalah. Nah, kebetulan kebijakannya lulusan terbaik ditempatkan di kota besar. Jadi hari ini kita bercerita dari kampung menimba ilmu di kota untuk diterapkan di kampung halaman. Oh, gitu Ya. berarti. Ha. Jadi perbedaannya, Iya. kenapa ingin seperti itu? Pada saat saya menjadi lurah teladan banyak yang nanya, asli mana? Saya bilang asli Majalengka. Lalu jawabannya apa? Kata mereka, Majalengka ini bagian dari kecamatan Kabupaten Cirebon gitu. Kecamatan. Jadi Majalengka itu disangkanya adalah kecamatan yang kecamatannya masuk dalam Cirebon. Kabupaten Cirebon. Gitu. Terus kedua ada lagi begini. Oh itu mah kota pensiunnya. Oh iya dulu saya sempat dengar juga Majalengka itu kota pensiunan Pak ya. Pensiun. Jadi aduh cek saya tengah cepisannya. Padahal itu tanah kelahiran orang. Betul. Gitu. Jadi akhirnya pada saat saya hari ini jadi PJ, saya heran gitu kan. Herannya bukan apa. Ternyata teman-teman anak muda Majalengka ini tak akui lah bahwa semua anak-anak Majalengka ini kreatif. Kreatif termasuk dengan aktivitasnya. Maka hari ini saya mengajak, mari kita buktikan bahwa Majalengka itu bukan kota pensiun. Wah. Jadi kota apa Pak? Hah? Kota apa? Kota kreatif. Oh kota kreatif bener. Sesuai yang kemarin dapat predikatnya Pak ya? Ya, makanya kreativitas teman-teman yang komunitas, ayo kita sama-sama untuk membuktikan dalam sebuah aktivitas yang nyata.
Tuh, anak-anak komunitas tinggal DM Pak Dedi. Nanti barangkali banjir. Penuh, tapi dibaca Pak ya? Semua DM dibaca. Mun kaburu baca. Biasa baca ya. Minimal nggak dibalas pun tetap dibaca gitu ya, Pak. Baca. Bahkan saya baca DM, ada yang saya balas setengah 3. Oh, setengah 3 nggak bisa tidur apa gimana Pak? Atau Enggak juga. Karena baru beres agenda saja. setengah 3 setengah 3 pagi kan? Nanti nggak pagi. Setengah 3 pagi. Jadi baru beres agenda jam 11. Lalu setelah itu ada teman-teman saya yang bertugas di Cirebon pada ngajak ketemu. Ya. Terus akhirnya jam 1 baru selesai, setengah 2, akhirnya baru balasan DM ada yang setengah 3 gitu. Aduh, memang patut dicontoh nih influencer Majalengka. Aduh, izin Pak, kita baca lagi. Aduh. Ini sambil hujan-hujanan di Kasungka nih. Jadi gini Pak, menurut Bapak Majalengka itu apa Pak? Sebagai seorang bukan sebagai seorang bupati ya, tapi sebagai orang Majalengka. Apakah Majalengka itu hanya sebatas kota atau lebih dari itu? Lebih dari itulah. Jadi Majalengka itu menurut saya surga yang tersembunyi. Oh, hidden paradise. Kenapa kayak gitu Pak? Ya, orang belum tahu tentang kemolekan ataupun keindahannya, tetapi pada saat orang sudah masuk ke keindahan tersebut, mereka tidak ingin meninggalkannya. Oh gitu. Makanya bahasa saya untuk Majalengka kepada semua orang-orang, teman-teman yang dia adalah orang asli Majalengka, pernah tinggal di Majalengka, tapi ngerasa kecewa dengan Majalengka terus dia hengkang di Majalengka, maka saya sampaikan satu kata kepada teman-teman semua. Saya sampaikan satu kalimat bahwa jadilah Anda sekuntum bunga yang selalu mengharumkan walau pada kota yang telah memetiknya. Oh, jadilah bunga yang harum walaupun di kota yang telah memetiknya. Gitu San Pak. Antara rese soalnya Pak Bulip jeung Guludug. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Di sela kesibukannya semoga apa tadi yang Bapak rencanakan hal-hal positif bisa terlaksana, dan tadi ajakan kepada teman-teman komunitas Ya. anak muda Majalengka, mangga tangan Pak Bupati selalu terbuka. Ada apa-apa tinggal DM aja. Ya. Insya Allah dibaca, dibalas juga kalau ada waktu ya, Ya Pak. nggak mesti DM juga nggak apa-apa, di umum juga. Saya pemerintah punya ruang publik, Ya. kalian punya kreativitas, kita cari sama-sama dipadukan, kita cari dana, CSR untuk memadukan itu, lalu kita eksekusi aktivitas itu dengan langkah yang nyata. Oke, siap. Oke, cukup sekian dari saya karena Pak Bupati mau lanjut makan. Oke, cukup sekian.